Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-69. Kamu kenal siapa dia? Sayang, tanya Arkan pada istrinya. Enggak kok, aku gak kenal. Nama yang dia sebut saja salah, ucap Melly dengan gugup. Setelah pertemuan tak terduganya dengan Lucas, wanita itu bergegas pamit pada kedua mempelai pengantin. Mereka turun dari pelaminan lalu berbaur dengan yang lain. Lebih tepatnya, ia ingin menghindari Lucas yang terus menyunggingkan senyum smirk yang khas. Iya juga, dia itu mantan bosku. Dia memang agak aneh orangnya, ucap Arkan yang sama sekali tidak menaruh curiga pada istrinya. Ia percaya begitu saja. Tidak mungkin jika Lucas mengenal Melly. Apalagi Arkan juga memiliki dendam yang amat besar pada mantan bosnya itu. Ia bertekad suatu saat akan membalas Lucas dan Yuna yang telah berani-beraninya menghancurkan kehidupannya serta merebut Tiara darinya. Melly tak menanggapinya lagi. Ia juga tidak tertarik untuk bertanya lebih jauh mengenai pekerjaan Arkan yang dulu sempat menjadi CEO di perusahaan Lucas Company. Ia lebih banyak diam. Tidak seperti tadi saat pertama kali datang ke pesta yang terus menunjukkan senyumnya. Aku mau ke toilet dulu, ucapnya tiba-tiba. Ia mulai tidak nyaman. Bayang-bayang Lucas selalu saja hinggap dalam benaknya. Biar aku antar. Tidak perlu. Aku tidak akan lama, ucap Melly kemudian bergegas pergi dari hadapan Arkan yang tengah menikmati segelas minuman di pesta tersebut. Melly menatap dirinya yang begitu glamor itu dari pantulan cermin di toilet wanita itu. Beberapa kali ia menggelengkan kepalanya, mencoba tenang meskipun jujur saja ia gelisah karena setelah sekian lama, ia dipertemukan lagi dengan Lucas. Ya, ini hanya kebetulan saja. Setelah ini, aku pastikan tidak akan bertemu dengan dia lagi, ucap Melly penuh kegelisahan. Setelah dirasa sedikit tenang, ia pun bergegas untuk keluar dari toilet tersebut. Namun nahas, seseorang berdiri di depan pintu sambil menyeringai. Seseorang yang tentu saja ingin Melly hindari sejak tadi. Kakakmu, kenapa? Kaget ya? Tanya pria tampan yang ternyata adalah Lucas. Pria itu menyeringai sambil melipat kedua tangannya di dada. Kau tidak banyak berubah, Melinda. Aps, maksudku Melly. Apa maumu? Kita sudah tidak ada urusan lagi, ucap Melly mencoba untuk tetap tenang meskipun dalam dirinya merasa ketakutan. Tentu saja ia sangat mengenal Lucas. Pria itu tak akan segan-segan menghabisinya. Kau tanya apa mauku? Aku mau kau menyusul Freya, ucap Lucas yang membuat Melly semakin pucat pasi. Sepertinya ini memang ajalmu, Melinda. Selama ini kau kabur. Aku tidak menyangka jika kau akan menyerahkan dirimu kembali, sambungnya. Melly memang baru kembali ke ibu kota ini sejak setahun terakhir. Bahkan kafe yang ia bangun pun tergolong masih baru. Sebelumnya ia selalu pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga akhirnya ia menetap kembali di ibu kota setelah merasa jika dirinya aman. Freya sudah mati. Apa hubungannya denganku? Pekik wanita itu masih saja bisa menunjukkan sikap angkuhnya. BRUKKH. Lucas mendorong tubuh Melly hingga membentur tembok. Suasana di sekitar toilet itu sangat sunyi. Lebih tepatnya sengaja dibuat sunyi oleh Lucas. Pria itu meminta beberapa anak buahnya untuk terjaga dan melarang orang-orang untuk datang ke toilet yang ada di dekat ballroom ini. Frey mati karenamu. Kau, wanita sialan yang telah berani-beraninya menjual wanitaku. Frey mati karena frustasi. Dia milikku dan kau malah menipu dan menjualnya. Aku tidak menjualnya, Lucas. Dia yang menyerahkan diri. Kau hanya pria bodoh yang menyukainya. Pekik Melly mencoba untuk membela diri. Lagi pula ini sudah 20 tahun yang lalu. Kau pria menyedihkan yang mencintai seorang perempuan murahan, Lucas. Kau bisa dapatkan wanita manapun yang kau mau. Diam BRNJSK. Lucas yang emosi langsung mencekik Melly. Ia benar-benar sangat marah. Tidak terima karena Melly adalah orang yang telah menghancurkan masa depan wanita yang ia sukai dulu. Kematian wanita itu adalah alasan mengapa Lucas menjadi seorang Casanova.
Pria itu sudah tidak percaya lagi dengan apa yang namanya cinta sejak kepergian Freya, kekasihnya. Flashback. 20 tahun yang lalu. Freya, aku harus kembali ke luar negeri untuk melanjutkan studiku. Tunggu aku pulang ya. Aku janji akan menikahimu. Ucap Lukas di suatu malam bersama seorang wanita yang usianya baru menginjak 18 tahun itu. Namanya Freya Maharani, wanita cantik yang baru lulus sekolah menengah atas tahun lalu. Wanita itu sudah menjalin hubungan asmara sejak kelas 2 SMA dengan Lukas. Namun meski begitu, perasaan sayang dan saling percaya menjadikan pondasi hubungan mereka sehingga hubungan tersebut bisa terjalin hampir 3 tahun lamanya. Iya, Kak. Liburan nanti. Jangan lupa pulang ya. Aku akan menunggumu. Ucap Freya memeluk kekasihnya dengan erat. Tentu saja. Kamu jaga kesehatan ya. Jangan terlalu sibuk belajar. Kalau sudah menikah nanti, aku tidak akan membiarkan kamu bekerja keras. Cukup aku saja yang banting tulang dan kamu yang menikmatinya. Ucap Lukas, membuat wanita yang baru masuk kuliah tahun ini itu terenyuh dibuatnya. Singkat cerita, Lukas kembali ke luar negeri untuk melanjutkan studinya yang kini tengah masuk semester akhir. Meskipun mereka berhubungan jarak jauh, namun setiap hari mereka selalu bertukar kabar. Lukas hampir setiap hari mengirim email pada kekasihnya. Hari itu, Freya yang baru pulang kuliah terkejut saat mendapati rumahnya yang tengah kedatangan tamu. Seorang wanita berbadan sintal dengan bibir merah menyala. Bersama wanita itu ada beberapa pria menyeramkan berbadan preman. Mereka adalah suruhan dari rentenir yang ditugaskan untuk menagih hutang orang tua Freya. Saya tidak ada uang sekarang, tapi saya janji akan segera mencicilnya, Nyonya. Halah, lagu lama. Hutangmu sudah membengkak. Segera bayar atau aku akan sita rumahmu, Hendrawan. Pekik wanita berbadan sintal dengan bibir merah menyala itu menatap kedua orang tua Freya dengan nyalang. Beri kami waktu lagi, Nyonya. Kami akan segera melunasinya. Ucap Pak Hendrawan dengan sangat memohon. Baiklah, 1 minggu. Hanya 1 minggu kalian harus segera membayar hutang kalian berikut dengan bunganya. Jika tidak kalian harus angkat kaki dari rumah ini. Ancam wanita itu kemudian berlalu begitu saja meninggalkan kedua orang tua Freya yang tengah menangis tergugu. Saling memeluk satu sama lain. Mereka sangat ketakutan karena para preman suruhan rentenir itu telah mengacak-acak rumahnya. Mereka benar-benar tidak menyangka jika hutang yang tadinya begitu kecil bisa membengkak dengan drastis. Hutang itu dipinjam saat Pak Hendrawan dalam keadaan urgent. Ia pun meminjam uang sebesar 100 juta pada seorang rentenir. Hutang itu sudah ia cicil sebesar 30 juta. Namun sekarang, hutangnya membengkak menjadi 270 juta. Pak Hendrawan benar-benar bingung harus membayarnya pakai apa. Sungguh lintah darat yang kejam. Mereka memanfaatkan keadaan untuk meraup untung sebesar-besarnya. Mah, Pah. Freya menghampiri kedua orang tuanya yang sedang tergugu. Ia langsung memeluk mereka. Apa yang terjadi? Kalian punya hutang pada rentenir? Tanyanya. Ibu kandungnya langsung mengangguk. Ia kembali menangis. Tak kuasa menahan kebingungan yang tengah melandanya ini. Pak Hendrawan pun menceritakan semuanya pada Freya. Bahwa ia terpaksa meminjam uang untuk pengobatan neneknya Freya tahun lalu. Ayahnya itu benar-benar tidak menyangka jika ia akan terlilit hutang sebanyak ini. Ia hanya staf biasa di sebuah perusahaan kecil. Tentu gajinya tidak akan cukup untuk melunasi hutang itu dalam waktu dekat. Freya terdiam di dalam kamarnya. Sejenak ia berpikir untuk meminta bantuan Lukas, kekasihnya. Namun hal itu urung ia lakukan, mengingat dirinya dan keluarganya sudah banyak merepotkan Lukas. Freya tidak mau disebut wanita matre. Ia akan cari cara lain untuk bisa mendapatkan uang dalam waktu cepat. Saat ia tengah melamun, tiba-tiba ia teringat dengan temannya Lukas yang bernama Melinda. Wanita itu bekerja sebagai agensi para model cantik. Mungkin saja ia bisa bekerja pada Melinda, pikirnya. Keesokan harinya, Freya mendatangi kediaman Melinda. Ia pun mengutarakan maksudnya, ingin mencari pekerjaan. Melinda menelisik penampilan Freya dari ujung kaki hingga kepala. Ia pun setuju untuk membantu Freya. Bahkan Freya langsung diberikan DP sebesar 150 juta saat itu. Uang yang cukup besar dan bisa Freya gunakan untuk mencicil hutang ayahnya.
Jika Jetty Model bisa menghasilkan banyak uang seperti ini, kenapa tidak dari dulu saja aku bekerja pada temannya Lucas? Gumam Freya. Ia sengaja tidak memberitahukan hal ini pada kekasihnya. Ini akan menjadi kejutan untuk Lucas nanti. Apalagi Melinda menjanjikan jika Freya bisa menjadi model ternama. Siapa yang tidak tergiur dengan hal itu? Melinda memintanya datang malam keesokan harinya. Namun yang membuat Freya bingung adalah saat Melinda membawanya ke sebuah rumah mewah yang jauh dari keramaian kota. Katanya si rumah itu adalah tempat pemotretannya. Tanpa menaruh curiga, Freya yang masih labil itu dengan senang hati ikut masuk ke dalam rumah luas yang sepertinya tidak berpenghuni itu. Melinda memintanya untuk berganti pakaian. Freya mengernyit saya melihat kostum berwarna hitam putih seperti kostum seorang pelayan. Namun ia masih berpikir positif. Mungkin saja ini adalah tema pemotretannya. Seorang wanita dengan kostum pelayan khas Jepang. Freya dibawa masuk ke dalam kamar. Di sana memang banyak kamera sudah terpasang. Freya sedikit gugup karena dalam ruangan itu hanya ada laki-laki. Tidak ada perempuan lain selain dirinya dan Melinda. Jangan tegang. Kamu pasti bisa berpose dengan baik. Ingat, bukankah kamu ingin melunasi hutang-hutang orang tuamu? Tetapi, Kak, sudah, tidak usah tapi-tapian. Minum dulu pil ini. Titahnya. Pil apa itu, Kak? Tanah Freya kebingungan. Itu vitamin supaya kamu bugar. Pemotretannya biasanya sampai malam. Kalau kamu lemas, nanti hasilnya jelek. Freya mengangguk. Ia pun meminum sebutir pil yang diberikan oleh Melinda. Kapan pemotretannya mulai, Kak? Tanya Freya yang mulai bosan menunggu. Padahal semua kru sudah ada di sana. Sabar, nanti juga dimulai. Kita tunggu seseorang dulu, ucapnya. Seseorang? Siapa? Belum sempat Melinda menjawab, seorang pria berbadan tinggi besar dan banyak tato di lengannya itu menghampiri mereka. Hei, Mel, sudah siap semuanya? Tanya pria itu. Sudah, tentu saja. Terlihat Melinda tengah berbincang serius dengan pria berbadan kekar itu. Sementara Freya, ia tiba-tiba merasa sangat pusing. Tubuhnya panas, seperti ada gelenyar aneh yang dirasakannya secara tiba-tiba. Sesuatu di bawah sana berkedut. Semakin ditahan semakin membuatnya tidak nyaman. Freya sendiri bingung dengan apa yang ia rasakan saat ini. Kamu Freya? Yuk, masuk. Semuanya sudah siap. Ucap pria itu sembari menyentuh bahu wanita mungil yang wajahnya kini memucat dengan keringat bercucuran. Pria itu menyeringai kemudian menatap Melinda yang berdiri di ambang pintu. Kau selalu saja berbuat gila, Mel. Kau beri dia obat? Yai, dia amatir. Sepertinya ini yang pertama kali untuknya. Dia pacarnya si Lucas. Hati-hati memakainya. Ini akan menjadi film bagus. Kita pasti untung banyak. Ujarnya kemudian menutup pintu kamar tersebut. Membiarkan pria bertato dan beberapa kru di dalam sana bekerja. Terdengar jeritan dan teriakan dari dalam awalnya. Sampai akhirnya, jeritan itu berubahnya menjadi sebuah desahan yang membuat bulu kuduk meremang. Melly yang menunggu. Pacarnya kemari. Suara di dalam sana perlahan menghilang. Setelah hampir 2 jam, barulah pria bertato beserta para kru keluar. Astaga, kalian memakainya juga. Pekik Melinda tak percaya melihat pakaian para kru yang kusut itu. Ia yakin jika mereka juga mencicipinya. Iyalah, Madam. Sayang sekali bukan jika tidak mencicipi barang baru. Kerjaan kita sudah selesai ya. Aku akan segera melakukan proses editing. Aku jamin ini akan meledak dan membuat kita kaya raya. Ucap seseorang yang memegang kamera film itu. Dasar. Ya sudah, sana pergi. Aku akan mengurusnya dulu. Melinda masuk ke dalam kamar di mana Freya sudah terkapar tak sadarkan diri. Ia tersenyum miring menatap wanita yang menyedihkan itu. Kau tenang saja, Nona Freya. Aku akan memberikan imbalan yang setimpal. Jangankan melunasi hutang orang tuamu, kau bahkan bisa membeli apapun yang kau mau. Ucap Melinda saat itu. Hari telah berlalu. Freya awalnya sangat marah besar pada Melinda yang telah menipunya. Namun nasi telah menjadi bubur.
Ia tidak bisa lagi memundurkan waktu. Menyesal pun tidak ada gunanya. Tapi setidaknya hutang kedua orang tuanya sudah lunas dan mereka tidak dipusingkan lagi oleh para rentenir itu. Freya juga diberikan sejumlah uang oleh Melinda. Bahkan Melinda menawarinya pekerjaan yang serupa dengan imbalan yang lebih besar. Namun Freya menolak mentah-mentah. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri yang telah kotor ini. Meskipun terpuruk, Freya harus dijadikan sebagai model dari film biru. Hari itu Freya dikejutkan dengan kedatangan Lucas yang secara tiba-tiba tanpa memberi kabar kepadanya terlebih dahulu. Ia hendak memeluk pria yang sangat ia rindukan itu. Entah bagaimana Freya menjelaskannya nanti. Ia telah mengkhianati Lucas dan saat ini dirinya sudah tidak suci lagi. Bukan kemesraan dan saling melepas rindu yang mereka lakukan saat itu. Lucas langsung menamparnya dengan keras. Dengan sangat marah, Lucas melemparkan sebuah kaset pada kekasihnya itu. Aku tidak menyangka kau semurahan ini, Freya. Aku benar-benar kecewa padamu. Itulah kata-kata terakhir Lucas sebelum dia pergi meninggalkan Freya yang terlihat kebingungan. Tapi meskipun sangat marah, Lucas tidak memutuskan hubungannya dengan kekasihnya. Cintanya terlalu besar pada Freya. Ia hanya ingin menyendiri terlebih dahulu, menenangkan pikirannya yang kacau dan sedang dilanda kekecewaan yang begitu besar. Freya masuk ke dalam kamarnya lalu menyalakan kaset yang dilemparkan oleh kekasihnya. Wanita itu tercengang ketika melihat dirinya yang tak berbusana sedang berada dalam kungkungan seorang pria. Setiap inci tubuhnya terekspos dengan jelas. Freya menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia menangis dan menjerit-jerit di dalam kamarnya. Freya mencoba menghubungi Lucas dan menjelaskan bahwa dirinya ditipu oleh Melinda saat itu. Namun Lucas sama sekali tidak mengindahkan panggilannya. Hingga akhirnya, dengan berlinang air mata, Freya menuliskan semuanya di sebuah buku catatan. Ia terus menangis semalaman. Tidak menyangka jika teman dari kekasihnya itu sangat tega melakukan hal ini padanya. Freya kehilangan akal sehatnya. Ia yang sudah lelah menangis semalaman dan matanya kini buku di mana menjadi sebuah bukti kejahatan Melinda saat itu. Freya akhirnya meregang nyawa dan membuat semua orang terdekatnya terpukul, terutama Lucas. Andaikan saat itu dirinya mau mendengarkan sedikit saja alasan Freya, mungkin kekasihnya masih hidup karena memiliki sandaran untuk mencurahkan kepedihannya. Namun semua sudah terlambat. Penyesalan itu pula lah yang membuat Lucas berubah. Pria yang memiliki sikap ramah dan romantis itu berubah menjadi seorang Casanova yang tidak mau menjalin hubungan terikat dengan wanita manapun. Itu semua karena dirinya tidak mau jatuh cinta lagi. Ampun, lepaskan. Melly terus meronta-ronta dan meminta agar Lucas melepaskannya. Wajahnya sudah memerah, nafasnya terasa sangat sesak. Lucas menatap wanita itu dengan nyalang. Tersirat dendam yang begitu besar pada wanita yang dulu sempat menjadi buron polisi namun tidak juga tertangkap. Ternyata Melinda sudah berganti nama menjadi Melly. Dia juga pindah dari satu tempat ke tempat untuk menghindari kejaran polisi. Bahkan ia sempat menetap di sebuah pulau yang jauh dan menikah dengan pria di sana. Melly benar-benar sangat licin seperti ular. Ia juga pernah menjadi seorang simpanan pengusaha kaya raya dan memoloti hartanya saat itu. Setelah dirasa aman, ia baru berani kembali lagi ke ibu kota karena dirinya juga punya bisnis di tempat ini. Sudah 20 tahun lamanya. Tidak mungkin jika Lucas terus mencarinya, pikir Melly. Dengan sekali gerakan, Lucas melepaskan cekalannya, kemudian mendorong tubuh wanita itu hingga tersungkur di lantai. Uhuk. Melly terbatuk-batuk. Nafasnya tersengal-sengal. Lehernya pun memerah karena cekikan kuat dari Lucas tadi. Jika saja Lucas tidak melepaskannya, mungkin dia sudah tewas di tangan pria itu. Melly langsung merangkak, memeluk kaki teman lamanya itu. Ia memohon ampun, meminta maaf atas kesalahannya terdahulu pada Freya. Aku minta maaf.
Lux, aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal. Aku mengaku salah. Tolong maafkan aku. Lux yang tengah dilanda amarah yang menggebu-gebu itu menendang tubuh Melly. Tak sudi jika dirinya disentuh oleh wanita jahat itu. Aku akan memaafkanmu, asal kau serahkan dirimu ke polisi, ucapnya tanpa mau melirik Melly sama sekali. Jangan, Lux. Aku mohon, jangan lakukan itu. Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Tolong lepaskan aku. Aku tidak mau masuk penjara, ucapnya dengan air mata yang bercucuran. Lux terdiam sejenak. Ia ingat jika teman lamanya ini datang bersama Arkan, mantan suami Tiara yang tadi terlihat begitu angkuh itu. Ia tak senang melihat Arkan yang kini sudah bangkit dan berpenampilan seperti layaknya seorang pria kaya. Kau mau lakukan apapun untukku? Tanya Lux yang dibalas anggukan mantap oleh Melly. Lux tersenyum miring. Tentu ia akan menghukum Melinda sesuai dengan kejahatan yang wanita itu lakukan dulu. Tapi sekarang, sepertinya ia ingin bermain-main terlebih dahulu sebelum dirinya kembali ke luar negeri. Dan sebelum melihat Arkan menderita dan sebelum Melly mendekam di penjara, tentu saja Lux tidak akan kembali ke New York. Ia harus menuntut keadilan untuk mendiang kekasihnya. Baiklah, aku tidak akan memenjarakanmu. Tapi kau harus lakukan satu hal untukku, ucap Lux dengan seringai yang terlihat menyeramkan. Bersambung.